Bentar lagi nih Ramadan sudah mau berakhir. Nah, 10 hari terakhir ini sudah mau masuk 10 hari terakhir. Nah, saya tuh sering dapat informasi katanya 10 hari terakhir itu di Ramadan itu istimewa gitu. Itu apa sih yang membuat 10 hari Ramadan itu lebih istimewa daripada mungkin dari malam-malam Ramadan sebelumnya atau mungkin malam-malam di luar bulan Ramadan? Baik, Ustadz, sekarang saya ingin bertanya terkait dengan ini kan sudah bentar lagi nih Ramadan sudah mau berakhir. 10 hari terakhir ini sudah mau masuk 10 hari terakhir. Nah, saya tuh sering dapat informasi katanya 10 hari terakhir itu di Ramadan itu istimewa gitu. Itu apa sih yang membuat 10 hari Ramadan itu lebih istimewa daripada mungkin dari malam-malam Ramadan sebelumnya atau mungkin malam-malam di luar bulan Ramadan? Ya, jadi Ramadan ini kalau diibaratkan pertandingan, Mas Yagi, itu ada 3 tahapan, ada 3 babak. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan itu babak penyisian awal Ramadan. Nah, makanya biasanya pesertanya banyak, namanya saja penyisian. Nah, jangan heran, musola, masjid di mana-mana, jamaah luber Mas, sampai di jalan-jalan. Gitu. Babak penyisian, ya tak? Nah, kemudian 10 hari berikutnya ini babak semifinal. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan ini babak semifinal. Lah, karena babak semifinal biasanya pesertanya wis mulai merotoli, Mas. Hanya sing rodok kuat saja yang bertahan begitu ya. Makanya biasanya di masjid itu, di musola itu sudah mengalami kemajuan soft. Soft saya maju. Artinya jamaahnya hilang. Nah, baru nanti kemudian masih ada babak terakhir, yaitu tanggal 21 hingga akhir Ramadan, itu babak final. Kalau babak final itu istimewa nggak kira-kira? Ya istimewa. Istimewa kan, karena pesertanya pilihan, begitu. Nah, begitupun Ramadan, jadi juga demikian. Jadi 10 hari akhir Ramadan itu, ini adalah hari-hari istimewa. Kuminanar. Di saat itulah Allah memberikan pahala, dijauhkan kita semuanya dari api neraka. Jadi kalau 10 hari pertama itu rahmat Allah, kemudian 10 hari berikutnya adalah pengampunan dosa, kemudian 10 hari terakhir ini adalah penjauhan dari api neraka. Walau alam, meskipun ada yang berpendapat hadisnya tidak sahih, ya. Tapi kita mengambil dari sisi fadilah amal saja, gitu ya. Nah, maka di malam-malam inilah yang perlu kita menjaga istiqomah kita, kekuatan kita agar bisa maksimal di akhir Ramadan. Karena kebanyakan itu kan awal mempeng, Mas, kan begitu. Awalnya ibadah mempeng, begitu pertengahan ke sana udah mulai loyo. Akhirnya akhir Ramadan hanya tinggal sisa-sisa tenaga. Itu pun yang bertahan hanya 1-2. Yang lainnya kemana, Pak? Sibuk nyepak kebadah, golek THR, baju baru, macam-macam lah, gitu. Nah, sehingga malah melupakan ibadah yang diwajibkan, dianjurkan, begitu. Nah, maka justru di saat-saat seperti inilah sebetulnya Allah itu dekat dengan kita. Nah, apalagi ditambah di malam-malam ganjil, berdasarkan hadis ya, riwayat hadis, itu adalah ada satu malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan 1000 bulan, min alfi syahr, kan begitu, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun, Mas? 83 tahun lebih mungkin ya, sekitar itulah. Gampangnya 100 tahun begitu ya. Nah, ini menariknya begini. Jadi ketika ada orang atau manusia yang membaca Al-Quran, ini terkait malam mulia tadi, Mas ya, itu
yakinlah bahwa memang ada malaikat yang mendengarkan kita. Jadi setiap ada manusia yang membaca Al-Quran, maka malaikat itu mendengarkan bacaan. Lah, ketika kita lihat dunia ini ya, misalnya ini dunia, ini dunia misalkan. Ini kalau dilihat dari langit atau dari Sidratul Muntaha, ya, misalkan begitu ya. Ini dunia itu sangat gelap sekali. Nah, ketika ada orang yang membaca Al-Quran, itu ada cahaya yang muncul di situ. Center ya, Bang. Nah, kayak center ya. Ada yang membaca lagi, muncul gitu. Ada yang membaca lagi. Kalau dilihat dari langit itu kayak ada cahaya. Kalau semakin banyak orang yang membaca Al-Quran di akhir sepertiga akhir Ramadan begitu, maka bumi ini bersinar gitu. Nah, malaikat penasaran. Kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, itu cahaya apa? Ya, kemudian Allah berfirman, itu cahaya Al-Quran yang dibaca oleh hamba-hambaku. Kemudian, bolehkah kami melihat, turun ke bumi untuk melihat yang membaca Al-Quran? Sebentar, tunggu dulu, belum saatnya. Gitu. Nah, kemudian hari berikutnya ada lagi baca bersinar lagi, terus begitu berlalu di akhir-akhir Ramadan itu. Kemudian malaikat meminta izin untuk turun ke dunia, menyaksikan, mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka kemudian di satu malam yang Allah izinkan, kemudian para malaikat turun, dan ketika malaikat turun, malaikat itu jumlahnya banyak, Mas, jutaan kan begitu. Maka apa yang terjadi? Dunia ini sesak. Jadi begini, taruhlah ruangan ini muatnya hanya misalkan 30 orang. Nah, kalau ruangan ini kemudian diisi 100 orang, apa yang terjadi? Sulit bernafas. Sosok kan begini, harusnya bisa begini atau duduknya, tapi karena diisi sesak hanya begini saja. Nah, begitupun malam itu ketika tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu semuanya turun ke dunia karena jumlahnya begitu banyak. Maka alam dunia ini sempit. Sehingga barangkali panjenengan pernah mendengar keterangan ini, di saat itu tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu udara berhenti berhembus. Kemudian apa itu? Daun-daun tidak bergerak. Karena memang saking banyaknya malaikat. Makanya tadi saya gambarkan tadi, seharusnya hanya muat 30, diisi orang 100 yang nggak bisa bergerak. Nah, seperti itulah. Maka Al-Qadr itu sebetulnya maknanya sempit, Mas. Malam yang sempit begitu ya. Karena di saat itulah turun malaikat, dan malaikat Jibril di saat itu mengatur segala urusan yang terkait dengan nasib manusia. Maka takdir itu kan ada yang takdir pekanan, ada yang takdir bulanan, ada yang takdir tahunan, begitu. Nah, ini semuanya diatur begitu. Nah, ketika kita beribadah di malam itu, maka Allah memberikan balasannya khairum min alfi syahrin. Jadi pahalanya itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Gitu. Cuma kapan? Nah, ini yang kita tidak tahu dan memang dirahasiakan oleh Allah. Dan cuma Rasulullah menyampaikan, carilah malam itu di malam-malam ganjil, kan begitu. Tapi ya aja dijujuk, mung ganjil tok nek salat tarawih kan gitu, jangan. Nah, saniki Muhammadiyah oleh pemerintah benten no. Heeh, ganjil semua ya. Ganjil semua, tiap hari ganjil semua niki. Ya, kira-kira seperti itulah gambaran tentang Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi begitu pemirsa, keistimewaan 10 hari terakhir luar biasa di bulan Ramadan adalah babak final di bulan Ramadan, di mana di salah satu malamnya ada malam Lailatul Qadar yang luar biasa. Semoga kita bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Baik, teman-teman, insya Allah di Dompet Sejuta Harapan kita juga ada beberapa program di bulan Ramadan ini yang bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian untuk memanfaatkan 10 hari terakhir khususnya di bulan Ramadan. Kita bisa membayar zakat. Teman-teman bisa membayar zakat fitrah melalui DSH di 45.000 per jiwa. Itu nanti insya Allah akan ada 2,7 kg beras untuk per jiwanya.
Kemudian untuk aktivitas iktikaf di bulan Ramadan ini khususnya di Masjid Al-Aqsa, DSH juga membuka keran donasi bagi teman-teman pemirsa yang ingin berdonasi untuk kegiatan iktikaf di bulan Ramadan. Juga ada program-program lain seperti memberi jumpo hadiah lebaran, kemudian memberikan belanja bersama yatim merupakan program untuk memberikan teman-teman saudara-saudara kita yatim atau piatu atau yatim piatu kebahagiaan di bulan Ramadan, dan juga ada program-program lain seperti fidyah mungkin bagi pemirsa yang saat ini orang tuanya sudah tidak mampu untuk berpuasa, atau mungkin istrinya itu, atau mungkin pemirsa itu sendiri sedang hamil di mana itu tidak memungkinkan untuk berpuasa. Nah, itu bisa membayar fidyah melalui dompet sejuta harapan. Seperti itu, harapannya ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya dengan teman-teman menyalurkan donasi atau berzakat melalui lembaga. Insya Allah ini akan menjadi sebuah multi manfaat. Jadi ketika nanti teman-teman menyerahkan langsung ke orang, dan ketika teman-teman menyerahkan donasi melalui lembaga, maka manfaatnya jauh lebih banyak melalui lembaga, karena ada multi manfaat kepada orangnya langsung. Kemudian nggak hanya manfaat barang saja, tetapi mungkin ada manfaat secara peningkatan kualitas ruhiyah dan pendidikan rohani juga ada seperti itu. Sehingga mari silahkan berdonasi atau berzakat melalui dompet sejuta harapan. Kami siap menjemput donasi Anda, bisa lewat transfer atau juga datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Sejuta Harapan di Jalan Mayor Kusmanto, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atau di Solo, atau di Jogja, atau di Cilacap. Seperti itu. Terima kasih. Juga DSH juga memiliki pondok saat ini yang dipimpin oleh Pak Marianto. Itu ada Pondok Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Saat ini juga sedang dalam proses pembangunan di Belangwetan. Nah, silahkan bisa mampir nanti jika ingin melihat, dan jika ingin mewakafkan atau berdonasi untuk pembangunan pondok, itu sangat-sangat dimungkinkan karena saat ini sedang melakukan pembangunan dapur dan juga finishing untuk lantai 2 bangunan pondok. Pun jika ingin memberikan donasi untuk makan santri atau fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana santri juga diperkenankan. Saat ini memang ada lebih dari 50 santri yang ada di lingkungan Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Sehingga saya persilahkan kepada seluruh donatur, kepada seluruh wakif, ataupun juga pada seluruh muzaki untuk bisa mendonasikan, berzakat, atau berwakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin dan juga Quran Homestay yang ada di Belangwetan, di Semangka, dan juga di Gumulan. Seperti itu. Luar biasa ya, 10 malam terakhir itu di bulan Ramadan. Nah, kemudian gimana sih? Apa sih yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan?